Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film sci-fi menegangkan berjudul The 5TH Wave yang dirilis pada tahun 2016. Jadi om-om, film ini menceritakan tentang invasi makhluk asing yang datang ke bumi lalu akan melakukan 5 serangan. Dan setiap serangan itu berbeda-beda caranya. Lalu bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang gadis bernama Casey yang terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah toko sambil menenteng senapan api. Ketika Casey memasuki toko itu, ia melihat bahwa toko itu sangatlah berantakan dan tak ada satupun orang yang berbelanja. Ia lalu mulai mengambil semua yang dibutuhkan seperti makanan dan minuman. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Casey mendengar suara pria meminta tolong dari dalam ruangan obat. Karena merasa curiga, Casey pun pergi ke ruangan tersebut dan mendapati seorang pria secara cepat menodongkan pistol ke arahnya. Dalam posisi ini, keduanya ingin saling membunuh satu sama lain. Namun karena si pria terlihat terluka di bagian perutnya, si pria pun mengalah dengan menjatuhkan pistolnya. Tapi Casey yang sudah tak percaya lagi dengan yang namanya manusia, masih saja belum puas dan meminta pria itu untuk menunjukkan tangan satunya yang sedang disembunyikan di dalam jaketnya. Dan ketika pria itu menggerakkan tangannya, Casey melihat sesuatu yang ia pikir sebagai senjata dan langsung menembaknya sampai tewas. Namun, ketika dilihat lebih detail, ternyata itu bukanlah senjata, melainkan kalung salib. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai-sampai Casey ini rela menembak pria tak bersalah, dan kemana perginya semua orang? Untuk mengetahui semuanya, Scene menunjukkan kilas balik beberapa bulan yang lalu. Tepatnya saat Casey yang merupakan siswi SMA pergi ke party bersama teman-temannya. Setelah berpesta ria dan keluar dari pesawat, maksudnya pesta, Casey lalu bertemu siswa tampan yang bernama Ben Paris. Usut punya usut, Casey ternyata mengidolakan Ben karena Ben ini sangat cute dan jago dalam bermain football. That's her. Right. Selesai mengobrol singkat, Casey lalu pulang ke rumah dan menidurkan adik kesayangannya bernama Sam yang setiap malam tidak bisa tidur sebelum dinyanyikan lagu Nonok Bobo. Di keesokan harinya, Casey menjalani hari-hari seperti remaja pada umumnya. Namun di hari ini adalah hari di mana semuanya berawal. Jadi saat Casey dan teman-temannya mengikuti kelas sepak bola di lapangan, tiba-tiba temannya Casey yang bernama Teman mendapatkan notifikasi adanya video viral tentang penampakan misterius di langit. Video viral itu pun membuat semua sekolah di seluruh negara diliburkan. Singkat cerita, sepulang sekolah, Casey dan keluarganya pun menonton berita yang melaporkan tentang penampakan misterius yang ternyata sebuah benda luar angkasa raksasa berbentuk bulat ceper seperti gangsing. Dan kebetulan sekali benda raksasa itu sedang melewati Ohio, kota di mana Casey tinggal. Sam yang penasaran pun segera pergi keluar dari rumah, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat bentuk UFO raksasa tersebut. Menyadari manusia kedatangan tamu, pemerintah pun menyebut penumpang UFO itu sebagai The Other. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Konoha adalah yang lainnya. Para tetangga Casey yang sering nonton film Prometheus tentu saja sangat tegang dan memilih untuk minggat ke kota lain. Sampai akhirnya ketika 10 hari pertama, The Other mulai menyerang umat manusia dengan mematikan seluruh sinyal, mesin, serta daya listrik di bumi. Sehingga kini tidak ada lagi upaya manusia untuk berkomunikasi. Serangan itu tentunya memicu kecelakaan besar di seluruh dunia termasuk jatuhnya pesawat komersial. Menurut berita yang tersebar, The Order berencana memusnahkan semua manusia di bumi dengan cara menyerang mereka dengan 5 gelombang serangan. Dan serangan pertama ini sudah terjadi serta bertujuan untuk menghapus semua kekuatan yang dimiliki oleh manusia.
Ayah Casey bernama Ayah kemudian menjemputnya dari sekolah, dan dari sinilah Casey berpikir kalau hari itu adalah hari menjadi terakhir ia melihat Ben. Like everyone else in that room. Di hari berikutnya, Casey dan Sam pergi untuk mengambil air di danau. Tapi tanpa mereka sadari ternyata hari itu adalah serangan gelombang kedua dimulai, di mana gempa bumi mulai melanda wilayah sekitar. Untungnya, Casey dan Sam berada di daerah pepohonan sehingga ia aman dari runtuhan. Namun, beberapa menit, keduanya dikejutkan dengan gelombang tsunami setinggi 4 meter. Casey dan Sam pun segera lari dan memanjat ke atas pohon untuk menghindari air tsunami. Casey, Sam, dan orang-orang di sekitar ternyata merupakan orang-orang yang beruntung karena mereka berada di wilayah yang tinggi. Namun tidak dengan warga yang tinggal di pesisir pantai, di mana tsunami setinggi 100 meter menghantam daratan serta gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Dalam serangan itu, banyak sekali manusia yang tidak selamat. Beberapa hari setelah gelombang kedua terjadi, gelombang ketiga kembali muncul, yaitu wabah flu burung yang dikirim oleh alien dan mulai memusnahkan populasi manusia. Casey kemudian tiba di sekolahnya yang kini diubah menjadi fasilitas medis tambahan. Di sana ia melihat temannya di sana, tapi langsung dihentikan oleh ibu Casey yang merupakan seorang dokter dan menyuruhnya agar pulang. Some people were immune to the virus. Beberapa hari kemudian, Casey, Sam, dan sang ayah membuat pemakaman untuk ibunya yang meninggal karena wabah flu. Setelah kejadian itu, Casey dan keluarganya mengemasi barang-barang lalu meninggalkan rumah mereka dan memulai perjalanan menuju kamp pengungsian. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di sana sebelum malam tiba dan disambut oleh salah satu ketua camp yang baik hati. Di malam harinya, sang ayah lalu menarik Casey ke samping camp dan menunjukkan sebuah pistol padanya. Ia menjelaskan bagaimana dan kapan Casey harus menggunakannya. Sang ayah juga mengatakan kalau Casey harus membawa senjata kemanapun serta menyembunyikannya dari orang lain. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita percaya dan tidak ada lagi tempat yang aman untuk mereka. Ngesoke maning, semua orang mendengar keributan aneh yang berasal dari tengah hutan. Ternyata itu adalah pasukan militer AS yang datang sambil membawa bus-bus sekolah kosong. Komandan pasukan bernama Kolonel Walsh kemudian mengumumkan kalau ia akan membawa mereka ke tempat yang aman, yaitu di pangkalan angkatan udara Wright-Patterson. Tapi sebelum itu, Kolonel Walsh dan anak buahnya lebih dulu membagi orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa pergi ke aula untuk pengarahan, sedangkan anak-anak naik ke dalam bus. Di situ awalnya Casey dan Sam dan sang ayah ingin pergi ke bus bersama-sama, tapi langsung dicegat oleh Walsh dan memberitahu mereka alasan dibalik perpisahan tersebut. Dia menjelaskan kalau mereka semua akan dibawa ke tempat yang aman, dan karena mereka hanya memiliki transportasi yang terbatas, maka para tentara memutuskan untuk memprioritaskan anak-anak terlebih dahulu dan akan kembali lagi untuk menjemput para orang tua. Mereka akhirnya setuju. Namun begitu anak-anak berada di dalam bus, Sam baru sadar kalau ia lupa bawa boneka teddy bear kesayangan Sam. Casey pun menyuruh Sam untuk tetap tinggal di bus, sedangkan dirinya pergi untuk mencari boneka tersebut. Sayangnya, ketika Casey berhasil menemukan boneka itu, bus sekolah sudah berangkat dan alhasil Casey pun masih tertinggal di camp. Sementara itu, Walsh memberitahu para orang dewasa kalau para tentara percaya bahwa gelombang keempat dimulai. Tapi kali ini, The Order sudah turun dari pesawat mereka dan menyamar menjadi manusia biasa untuk membunuh para umat manusia.
Mendengar pengakuan dari Walsh, orang-orang dari camp pun menjadi bingung. Ditambah lagi penjelasan Walsh yang mengatakan kalau mereka bisa mendeteksi alien pada anak-anak, tetapi tidak bisa mendeteksinya pada orang dewasa. Alhasil, karena tak mau diperiksa, semua orang pun mulai rusuh dan kekeh untuk menjemput anak-anak mereka. Dari kerusuhan itulah, suara tembakan mulai memenuhi ruangan aula. Casey yang ada di luar aula pun langsung lari ke hutan dan menyadari kalau ayahnya mungkin tidak selamat. Beberapa saat kemudian, para prajurit pun meninggalkan aula. Casey lalu segera kembali ke dalam aula dan melihat para warga sipil terbunuh tanpa sisa, termasuk sang ayah. Sebelum Casey pergi, ia mengambil senapan dan kembali lari ke arah hutan. Di sisi lain, anak-anak sampai di pangkalan. Mereka juga diberikan nomor dan disuruh menunggu satu persatu. Nomor pertama yang dipanggil adalah nomor Ben. Dia lalu dibawa ke dalam fasilitas di mana di sana seorang dokter tentara bernama Sersan Resnick memeriksa Ben dan menanyai tentang keluarganya yang meninggal akibat gelombang-gelombang sebelumnya. Resnick juga mengatakan kalau Ben beruntung karena bisa membalas kematian mereka. Jadi alasan anak-anak dibawa ke sini ternyata untuk dilatih agar bisa melawan para The Order. Dr. Resnick kemudian menyuntikkan pelacak di leher Ben, tapi Ben masih belum paham bagaimana ia bisa membunuh para alien sedangkan ia belum bisa membedakannya. Resnick pun menunjukkan ke Ben seorang anak laki-laki yang terikat pada kabel. Awalnya terlihat kalau itu manusia biasa, tapi setelah dilihat melalui sebuah perangkat, terlihat ada makhluk asing yang ternyata adalah parasit yang menginfeksi manusia dan mengendalikan mereka. Dikarenakan tidak ada metode ekstraksi yang berfungsi, jadi satu-satunya cara membunuh parasit itu adalah membunuh inangnya. Dr. Resnick lalu memberi Ben saklar untuk membunuh bocah tersebut, di mana awalnya Ben ragu-ragu, tapi akhirnya ia pun membunuhnya juga. Di lain sisi, Casey bertahan hidup sendirian. Ia bersembunyi di hutan dan memutuskan untuk tidak mempercayai siapapun. Selain itu, Casey juga berniat pergi ke pangkalan guna menemukan adiknya. Setelah perjalanan panjang, ia kehabisan air. Namun tak lama kemudian, Casey melihat sebuah toko yang menjadi kejadian penembakan pria berkalung salib di scene awal film. Keesokan harinya, Casey sampai di sebuah jalan raya yang dipenuhi oleh mobil yang ditinggalkan. Di sana ia menemukan mayat berserakan di antara kendaraan dan menyadari kalau mereka baru saja dibunuh. Tak hanya itu saja, Casey juga melihat pesawat alien melaju di atasnya dan di saat itulah suara tembakan terdengar hingga mengenai paha Casey. Ia pun bersembunyi di bawah truk sejenak, tapi mengingat tujuan utamanya adalah bertemu Sam, ia pun memutuskan untuk menembak balik, tetapi sayangnya Casey rakuat lalu pingsan. Di pangkalan, Walsh mempersiapkan anak-anak untuk pertempuran yang akan datang melawan The Order. Dia memberitahu kalau mereka sedang merencanakan final serangan terhadap gelombang kelima. Jika alien berhasil dalam gelombang itu, maka umat manusia dipastikan akan terhapus. Anak-anak pun mulai fokus melatih diri menjadi tentara, mulai dari belajar cara bertarung, bertahan, dan membunuh. Gak cuma itu, mereka juga didoktrin oleh Voss yang terus-menerus mengingatkan kalau mereka adalah harapan terakhir bagi umat manusia. Sementara itu, Casey tiba-tiba bangun di tempat tidur dengan lukanya yang diperban. Dari sinilah Casey menyadari kalau dirinya ditolong oleh seseorang. Namun saat penolong datang, Casey langsung pura-pura turu.
Di keesokan harinya, Casey memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun karena kaki Casey masih aduh, ia pun terjatuh. Gak lama kemudian si penolong pun datang. Si penolong itu ternyata seorang pria bernama Evan Welker. Casey bertanya, "Aku di mana?" Evan pun menjawab dengan mengatakan bagaimana dirinya menemukan Casey serta membawanya ke rumahnya. Casey kemudian meminta senjatanya, tetapi Evan mengatakan kalau dia tidak melihat satupun senjata saat menemukan Casey. Di saat itu juga, Evan melihat luka Casey mengeluarkan darah. Evan pun segera mengobati lukanya. Do it. Setelah itu, Casey mulai membicarakan tentang pangkalan angkatan darat dan memberitahu bahwa adiknya Sam sedang berada di sana. How close Rat Patterson was. I need to get him back. Should eat. Di pangkalan, saat anak-anak sedang bermain poker, datanglah Resnick yang memperkenalkan anak baru bernama Ringer. Ringer yang terlihat berkuasa itu kemudian menanyai Ben tentang posisinya sebagai pemimpin dan menegaskan kalau dirinya bisa saja mendominasi Ben maupun anggota lainnya. Not gonna die with your genius. She's cool. Kita kembali lagi ke Casey yang pada saat itu iseng masuk ke kamar Evan. Di kamar itu Casey kemudian tak sengaja menemukan celah kecil di lantai dan saat dibuka ternyata di dalamnya ada senjata milik Casey. Menyadari Evan telah berbohong, ia pun langsung berkemas-kemas pergi meninggalkan rumah Evan dengan keadaan kaki yang pincang. Namun di tengah jalan, Casey tersandung jebakan dan akhirnya ditangkap oleh Evan. Evan lalu memintanya untuk tetap diam karena ternyata pesawat alien datang terbang melintasi di atas mereka. Ditambah lagi ada seorang pemburu, The Order, yang sedang berkeliaran di dekat mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Evan memberitahu kalau ia sengaja menyembunyikan senjata Casey karena ia mengira Casey adalah The Order dan takut jika Casey membunuhnya. Meskipun niatan Evan baik, tapi Casey tetap ingin pergi guna menemukan Sam di pangkalan. Dan karena takut Casey kenapa-napa, Evan pun berniat membantu Casey demi keselamatan karena menurutnya pangkalan adalah sarang bagi The Order. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun memulai perjalanan menuju pangkalan. Keesokan harinya, Casey mendapati kalau Evan tak ada di sampingnya. Ia pun pergi mencari Evan dan mendapati kalau Evan sedang adus di sungai. Seperti woman pada umumnya, Casey pun mulai tertarik dengan Evan yang memiliki wajah tampan serta bentuk tubuh yang ideal. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika hari mulai sore, keduanya menemukan mobil rongsokan dan memutuskan untuk bermalam di dalam mobil tersebut. Sementara itu di pangkalan, Resnick datang ke tempat latihan tembak para prajurit dan memberitahu Ben bahwa kolonel ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu, Voss memberitahu Ben tentang beberapa serangan serentak di berbagai kota, yang artinya gelombang kelima telah dimulai. Voss lalu menunjukkan perangkat helm yang sudah ditingkatkan agar bisa melihat parasit alien di kepala manusia biasa. Voss juga mengatakan kalau ia ingin menguji keterampilan Ben dan timnya. Oleh karena itu, Voss berniat mengirim pasukan Ben untuk melakukan penyerangan terhadap para The Order di pusat kota. Yes, sir. Yes, sir. Setelah diberi perintah, Ben dan para tim kemudian beristirahat. Disitulah Ben mendapatkan keluhan dari Sam yang takut gugur nanti besok. Ben pun menenangkan Sam dengan menyanyikan lagu Nonok Bobo. Sinking like stone Could you guys please shut up? in a beautiful world. Sementara itu, hubungan Casey dan Evan semakin dekat. Di sini Casey mulai berpikir kalau nggak semua manusia itu jahat, seperti Evan yang ternyata orangnya sangat baik. Dan sebagai hadiah karena Evan terlalu baik, Casey pun dengan Evan. Ketika jam menunjukkan jam 2 malam, Ben dan anggota lainnya kemudian mulai ditugaskan dalam memburu para The Order.
Mereka lalu masuk ke helikopter untuk menuju ke lokasi pengujian. Ketika anggota lain menanyai keberadaan Sam, Ben memberitahu kalau Sam keracunan makanan. Tapi sebenarnya Ben sengaja menahan Sam di kamar mandi agar Sam tidak tetap aman di pangkalan. Let me out of here. Singkat cerita, pasukan Ben lalu tiba di lokasi. Ben kemudian menjelaskan tentang misi mereka, yaitu menyusup ke sarang musuh dan menyerang mereka. Dia juga mengingatkan kalau jika visor menyala berwarna hijau, maka artinya orang itu adalah The Order atau alien. Mereka pun mulai memasuki wilayah musuh dengan dipimpin oleh Ben. Dan benar saja, saat dua orang muncul, visor itu langsung menunjukkan warna hijau. Tanpa pikir panjang, para anggota pun langsung menembaki mereka. Tapi karena situasi semakin ketat, mereka pun langsung lari dan berlindung di dalam bus. Sayangnya, tembakan dan jumlah musuh semakin banyak, sehingga membuat salah satu anggota mati tertembak. Melihat posisi mereka tak aman lagi, Ringer pun memutuskan untuk memancing para musuh, sedangkan Ben dan yang lainnya pergi ke tempat yang aman sambil meledakkan bus sebagai pengalihan. Mereka kemudian masuk ke mall yang terbengkelai, disusul oleh Ringer. Tapi Ringer mengutarakan keanehan yang terjadi pada The Order. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka mampu membuat gempa bumi dan tsunami, tapi malah takut kepada pasukan anak-anak. Merasa ada yang salah, Ringer pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari tentara. Dan saat ia melepas perangkat visor serta mengeluarkan alat pelacaknya, yang lain pun kaget karena melihat Ringer terdeteksi berwarna hijau. Dalam posisi seperti ini, Ben akhirnya mulai sadar kalau sebenarnya ada yang salah. Ia lalu mengeluarkan pelacak di belakang lehernya dan langsung terdeteksi sebagai alien juga. Ben kemudian mengatakan kalau dia dan Ringer bukanlah alien. Begitu juga orang-orang yang baru saja mereka tembaki. Yang artinya, Colonel Voss dan Resnick berbohong kepada mereka. Karena ujian yang sebenarnya ada pada mereka untuk melihat bagaimana manusia akan bereaksi terhadap situasi tersebut. Yang intinya, para tentara lah yang sebenarnya alien atau The Order. Mereka juga sengaja memanipulasi anak-anak untuk melakukan pekerjaan mereka dan hanya mengambil yang selamat. Mengingat Sam masih berada di pangkalan, Ben pun menyuruh yang lain melepaskan pelacak mereka agar seolah-olah mereka mati tertembak. Sedangkan Ben menjadi satu-satunya yang kembali ke pangkalan untuk menjemput Sam. Gak cuma itu, dia juga meminta Ringer untuk menembak di kakinya agar terlihat nyata. Ben lalu dijemput kembali menggunakan helikopter dan mengungkapkan kalau semua anggotanya telah mati tertembak. Di lain sisi, Evan kedatangan dua pemburu The Order yang memarahi Evan karena telah melanggar aturan. Ketika kedua pemburu tersebut hendak menangkap Cassie, Evan langsung menyerang kedua pemburu itu dan terjadilah pertarungan di dalam kegelapan. Sedangkan Cassie segera mengambil pistolnya untuk membantu Evan. Ketika Cassie berhasil menghindar, Cassie melihat kalau Evan bisa bergerak dengan sangat cepat. Gak cuma itu, Evan juga memiliki kekuatan super dan berhasil membunuh kedua pemburu The Order dengan sangat mudah. Menyadari Evan adalah alien, Cassie pun mengancam Evan dengan pistolnya. Evan kemudian mulai mengatakan kalau dirinya berada di antara manusia dan alien, atau bisa dibilang mata-mata dari The Order yang dibuat jauh sebelum serangan invasi dimulai. Evan juga menjelaskan kalau dirinya bukan seperti manusia lain yang percaya akan rasa cinta. Itulah mengapa ia menjadi pelaku di balik meninggalnya kedua orang tua Evan. Tapi setelah melihat dan bertemu Cassie, semuanya berubah. Evan merasakan jatuh cinta dan kembali ke sisi manusianya. Sebelumnya, Evan juga sudah mengikuti Cassie dan menyelamatkannya dari penembakan si para pemburu. Evan pun mengatakan kebenaran tentang Colonel Voss dan para tentara yang ternyata adalah The Order yang sedang menyamar menjadi tentara.
Meskipun Evan sudah mengatakan sejujurnya, Casey masa bodoh dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Di tengah jalan, Casey pura-pura terjatuh agar ditolong oleh para tentara menggunakan bus sekolah menuju pangkalan. Setibanya di pangkalan, Casey dipanggil ke dalam dan mendapat perawatan dari Dr. Seth Resnick. Ketika Resnick menunjukkan Casey seorang bocah yang dikuasai alien, Casey tak percaya dan langsung memukul Resnick. Gak cuma itu, Casey juga berhasil membunuh Resnick dengan cara membenturkan kepalanya ke kaca. Casey lalu melepas alat pelacaknya dan menyamar menggunakan pakaian Resnick untuk mencari Sam. Di tempat lain, Ben dibawa ke hadapan Kolonel Voss. Di situ Voss sadar kalau Ben telah berbohong atas kematian timnya. Ia pun bertanya kepada Ben apa saja yang dia ketahui. Ben menjawab kalau ia tahu semua tentang kebohongan Kolonel Voss. Bersama dengan itu, seorang petugas masuk dan memberitahu kalau Resnick telah terbunuh. Kemudian disusul dengan suara ledakan yang terdengar dari dalam pangkalan. Voss lalu memerintahkan pasukannya untuk menggiring anak-anak ke dalam pesawat, sedangkan untuk para petugas ditugaskan untuk mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Ketika Ben hendak dibawa ke sel oleh salah satu petugas, Ben segera memberontak dengan cara membunuh petugas tersebut. Setelah itu Ben berlari ke arah sana dan tidak sengaja bertemu dengan Casey, di mana keduanya saling mengenal. Casey lalu memberitahu Ben kalau ia mencari Sam. Ben pun memberitahu kalau para tentara sedang mengarahkan anak ke dalam pesawat, termasuk si Sam. Dan tanpa pikir panjang, keduanya lalu mencari Sam sebelum terlambat. Tapi sayangnya, dua tentara menghentikan mereka yang untungnya entah dari mana Evan muncul dan melumpuhkan dua tentara tersebut. Ternyata Evan lah yang telah menyerang pangkalan ini. Evan lalu memberitahu mereka kalau dia menanam bom dan setelah pesawat terakhir yang membawa anak-anak pergi, dia akan menghancurkan pangkalan ini untuk selamanya. Ia juga menyesal telah berbohong ke Casey dan berjanji kalau dirinya sekarang ada di pihak manusia. Ben dan Casey kemudian berlari mencari Sam sebelum Evan meledakkan pangkalan. Setibanya di jalur transportasi, Casey akhirnya menemukan Sam di tengah barisan anak-anak lainnya. Mereka berdua lalu membawa Sam pergi melalui lapangan udara. Namun di saat itu juga mereka melihat Voss yang akan mengevakuasi diri dari pangkalan menggunakan helikopter. Menyadari Casey, Ben, dan Sam berlari, Voss pun menembakinya dari helikopter. Tapi sebelum peluru mengenai mereka, tiba-tiba pangkalan mulai meledak. Untungnya, sebelum ketiganya termakan efek ledakan, Ringer dan pasukan Ben lainnya muncul menggunakan truk tentara dan segera menyelamatkan ketiganya. Singkat cerita, mereka lalu beristirahat di suatu tempat. Ben kemudian berbicara dengan Casey dan bertanya apa yang selanjutnya mereka harus lakukan. Keduanya pun bersepakat untuk menyelamatkan anak-anak yang lain, meski masih bingung bagaimana caranya. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah hari esok, karena hari esok adalah hari esok, dan film pun bersambung. So, how we gonna do that? Oke guys, itulah alur cerita film The 5th Wave. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.